Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Itsma Utmurtia dari kelompok 5 yang beranggotakan Galih Putra Wibisono, Dahlia Zahrotul Janah. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi tentang konsep arsitektur pada mata kuliah Sistem Enterprise. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Galih Putra Wibisono. Untuk yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Untuk yang pertama, pencapaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam arsitektur enterprise. Untuk topik bahasan, yang pertama, konsep arsitektur dan arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Dan yang keempat, metode dan framework arsitektur enterprise. Dalam praktek bisnis, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perencanaan ulang, yaitu struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Yang pertama, konsep arsitektur dan arsitektur enterprise. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungan serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Gambaran struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Maka, perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungan antaranya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seorang arsitek perlu mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat. Arsitektur enterprise, disiplin ilmu enterprise engineering, nama enterprise, suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang serta sistematis dan terkendali. Definisi menurut The Open Group 2011, enterprise adalah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, proses bisnis. Yang ketiga, sistem informasi. Dan yang keempat, infrastruktur sebuah enterprise. Catatan, enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis TI dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari.
Berikut gambarannya, arsitek merancang model berdasarkan view dan analisis dari stakeholder. Kemudian dipresentasikan kepada stakeholder untuk membantu menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Dua, proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Dampak dari proses arsitektur adalah kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Produk berfungsi memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Proses arsitektur ada 4, ada ID, design, use, dan manajemen. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur perlu ada komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder. 3. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. 1. Penyesuaian bisnis. TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lain. 2. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Ada misi, visi, dan strategi. Misi mengapa ada, visi gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh, strategi jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visi. Ada tujuan konkret yang memberi arah. Tujuan ditranslasi menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan. Tugas enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan. Bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan. 3. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan model operasi dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dari infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari model operasi. Untuk faktor eksternal, adanya tuntutan agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA Klinger Act atau 1996, Information Technology Management Reform Act. Semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. US Act Sarbanes-Oxley Act 2002 atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Framework Basel 2004 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan
financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Untuk pokok pembahasan yang keempat, ada metode dan framework arsitektur enterprise. Metode arsitektur adalah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana verifikasi atau diuji. Contoh, arsitektur development method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group yang menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur dan enterprise arsitektur. IEE Computer Society menyetujui standar IEE 1471 sampai 2000, IEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan skripsi dari sistem arsitektur. Fokus utama pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embed, dan sistem komposit pada konteks komputasi. Zaman framework. Pada tahun 1987, John Zahman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal pada saat ini, yang dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework untuk enterprise adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskripsi dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan yang tersusun dari peran. Dalam proses perancangan ada owner, designer, dan builder. Yang kedua, abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa saja, bagaimana proses bekerjanya, dan di mana posisi sebuah komponen terhadap lainnya. Yang ketiga, abstraksi produk lainnya. What, who, dan where, serta pertanyaan interogatif lainnya seperti who, when, dan why. Keunggulan framework Zahman, yang pertama mudah dipahami, yang kedua menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, yang ketiga dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting, yang pertama, banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Yang kedua, hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas dan jelas spesifikasinya. Dari keempat materi yang tadi kami sampaikan, ada satu materi yang belum kami pahami, yaitu tentang Zahman Framework. Mungkin di pertemuan selanjutnya, Bu Nirma bisa menjelaskan tentang materi Zahman Framework. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.